Asap tebal yang membumbung tinggi mengejutkan warga. Ratusan kios milik pedagang yang berada di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau hangus dilalap api. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan. Api yang menjalar cepat tak hanya menghanguskan lantai 1 mal tersebut, namun juga merambat hingga ke lantai 2. Kesulitan menjinakkan api juga terjadi akibat banyaknya barang elektronik yang mudah terbakar. Api baru bisa dijinakkan 3 jam kemudian setelah 15 mobil damkar dan 4 water cannon milik Polda Riau diterjunkan. Salah satu kios mereka menemukan segumpalan api. Setelah mereka masuk ke dalam kios tersebut, ternyata di dalam api sudah menyebar. Kios yang diduga sumber api itu dibongkar paksa sama security. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara kembali menjalani sidang lanjutan kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dodi Prawiranegara menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi yang ia beri judul "Tidak ada kejujuran yang sia-sia". Dodi mengaku tidak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan sebagai seorang terdakwa yang menanti vonis hakim. Menurut Dodi, apa yang dialaminya saat ini sebagai terdakwa kasus peredaran narkoba dengan tuntutan 20 tahun penjara sangat berat. Dodi mengatakan awalnya ia berpikir menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi merupakan titik cerah untuk membangun karirnya sebagai anggota Polri. Namun karir Dodi yang sudah ia bangun selama ini hancur seketika hanya karena tidak mampu mengatasi rasa takutnya yang begitu besar kepada bekas atasannya Irjen Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Yang tadinya saya pikir sebagai titik cerah membangun karir lebih baik, tempat di mana saya sangat mencintai kota itu, tempat di mana saya berani menegakkan penghargaan, bahkan saya kritis dari tipologi Polres Bukit Tinggi menjadi Polres kami ini. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apakah saya rela merusak karir dan pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba sekarang. Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi karena kemampuan saya untuk menghandle pasar takut yang begitu besar kepada pimpinan yang menggunakan saya, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Pada waktu itu saya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang tuntutan anak berkonflik dengan hukum AG hari ini. AG didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Jaksa penuntut umum menuntut anak berkonflik dengan hukum AG pada hari ini. Pihak PN Selatan menjelaskan sidang anak AG digelar tertutup seterusnya. Sidang anak AG hanya digelar terbuka saat putusan atau vonis. AG didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 56 kedua KUHP subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 56 kedua KUHP tentang penganiayaan berat. Dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi polemik. KPK beralasan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya berakhir 31 Maret. Tetapi menurut Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Kapolri telah mengirim surat jawaban kepada KPK dan menegaskan perpanjangan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro pun mendatangi gedung Dewas Pengawas guna melaporkan dugaan pelanggaran elit Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa yang menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atas nama dirinya. Saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK.
Terkait polemik pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Prihantoro, Presiden Joko Widodo angkat bicara dan mengatakan jangan sampai mutasi pegawai memicu kegaduhan hingga meminta KPK mengatur mekanisme agar aturan pemecatan Endar sesuai prosedur. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Sementara Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Endar diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri karena masa tugasnya di KPK berakhir serta tak ada permintaan perpanjangan Endar dari KPK kepada Polri. KPK pun telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan. Sebelumnya istri Brigjen Endar Prihantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendukung kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo Selasa malam terlibat bentrok di Tribun Selatan Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kerusuhan terjadi saat pertengahan babak 2 di menit ke-77. Kejadian bermula saat supporter dari tribun ingin mendekati pemain namun sempat dihalangi oleh petugas. Tiba-tiba salah seorang penonton mengeluarkan petasan hingga membuat penonton lain panik dan melemparkan bangku stadion hingga terjadi kericuhan. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya pertandingan antara kesebelasan Persib Bandung dan Persis Solo dihentikan selama 15 menit. Pertandingan kali ini antara Persib dengan Persis Solo secara umum relatif aman dan terkendali. Tadi ada sedikit gesekan antara steward dengan supporter, namun segera kami melakukan kanalisasi dan langkah-langkah preventif sehingga situasi bisa dikendalikan. Pertandingan pun dilanjutkan kembali setelah situasi kondusif. Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 9 korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemakaman dilakukan oleh tim SAR gabungan, jenazah dikubur di 2 lubang untuk laki-laki dan perempuan. 6 korban berjenis laki-laki, sementara 3 korban berjenis perempuan. Sementara 1 korban lain atas nama Paryanto, warga Jawa Barat, sudah diambil pihak keluarga. Pemakaman dilakukan dengan menggunakan peti dengan diberi tanda jika sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan atau diambil pihak keluarga. Kepala Desa Balun menerima serah terima jenazah korban dari pihak kepolisian. Itu memang yang belum teridentifikasi ya, asal dan namanya Pak ya. Ya. Ini dimakamkan di area TPU pemakaman Desa Balun. Oh, TPU pemakaman Desa Balun. Itu untuk korban yang pertama kali ditemukan sudah diambil? Dibawa sama keluarganya. Memang sudah dibawa ya. Karena ini kan nunggu barangkali nanti dari pihak keluarga untuk mencari, yang penting kita berarti sudah. Yang penting ininya posisinya jelas itu. Proses pencarian korban akan dilanjutkan bersamaan dengan pemeriksaan pelaku. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang viral di media sosial saat aksi pria mencuri jam tangan milik karyawan toko di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Diketahui pria tersebut adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDIP berinisial AST. Dari rekaman CCTV berdurasi beberapa detik, pelaku mengenakan kemeja putih, celana panjang, dan menenteng tas kecil. Berjalan hati-hati sambil melihat-lihat beberapa perlengkapan di toko. Lalu pelaku berjalan ke arah pintu keluar, dengan cepat pelaku mengambil sesuatu dan mengantonginya. Tak lama pelaku meninggalkan toko tersebut. Korban atas nama Novi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru. Kini korban telah mencabut laporan karena keduanya menempuh jalur damai. Kita mau servis dari awal, servis TV. Nah mungkin karena
dia ngeliatnya itu jam kan nggak tercas, mungkin diambil dia, disangka itu memang jam dia. Oh, disangka dia jam dia? Iya. Rupanya itu jam kakak, bukan jam toko juga enggak? Bukan jam toko, jam Sila di sana. Oh, harganya Sila berapa nih Pak? Sekitar 3 juta. 3 juta. Ini udah dibalikkan berarti jamnya? Kok ada ganti rugi nggak Kak selain itu Kak? Hanya kita kita hanya dapat damainya aja sih. Sama lagi sama ada. Kakak juga nggak ada nuntut apa-apa Kak? Aksi pencurian diketahui terjadi pada Kamis 30 Maret 2023. Pelaku telah meminta maaf kepada korban dan langsung mengembalikan jam tangannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ainus melaporkan. Asap tebal yang membumbung tinggi mengejutkan warga. Ratusan kios milik pedagang yang berada di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau, hangus dilalap api. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan. Api yang menjalar cepat tak hanya menghanguskan lantai 1 mal tersebut, namun juga merambat hingga ke lantai 2. Kesulitan menjinakkan api juga terjadi akibat banyaknya barang elektronik yang mudah terbakar. Api baru bisa dijinakkan 3 jam kemudian setelah 15 mobil damkar dan 4 water cannon milik Polda Riau diterjunkan. Satu kios mereka menemukan segumpalan api. Setelah mereka masuk ke dalam kios tersebut, ternyata di dalam api sudah menyebar. Kios yang diduga sumber api itu dibongkar paksa sama security. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Dalam kunjungannya ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur dan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang. Bantuan tersebut diberikan agar pedagang dapat menambah komoditas dagangannya. Presiden berpesan kepada pedagang agar tidak mengambil untung berlebihan dan tidak menimbun stok barang, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mendekati Lebaran, saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin ngecek yang pertama stoknya. Kemudian yang kedua harganya. Jadi kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun. Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging. Naik dikit. Kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Ya, itu yang saya lihat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan paket sembako yang dibagikan gratis oleh Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kendati nyaris ricuh, namun situasi bisa dikendalikan petugas Pas Pampres. Sejumlah warga mengaku senang meski harus berdesakan dan terinjak-injak saat rebutan sembako. Selain dapat bantuan sembako gratis, mereka juga bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden Jokowi. Senang banget bisa salaman sama Pak Jokowi. Cuman keinginan saya nggak bisa foto karena saking ramainya. Itu apa sih Bu yang dikasih Bu? Sembako berupa beras, minyak sayur, gula, teh sama biskuit. Biskuit ya? Ngebantu nggak Bu buat Ibu? Alhamdulillah ngebantu sekali. Terima kasih Pak Jokowi. Usai memberikan simbolis sembako kepada warga, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian meninggalkan lokasi. Sedangkan ratusan warga lainnya masih mengantri demi mendapatkan sembako gratis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejak pagi hari warga sudah berkumpul menunggu kedatangan mobil kas layanan penukaran uang dengan uang baru pecahan kecil untuk momen Lebaran Idul Fitri.
Saat mobil kas keliling milik kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memasuki area parkir Pasar Kreneng dan Pasar, ratusan warga langsung menyerbu mobil kas tersebut. Aksi dorong dan berebut nomor antrian tidak terhindarkan. Anggota Satuan Brimob Polda Bali berupaya menenangkan warga agar tertib mengantri. Warga yang berebut nomor antrian merupakan yang tidak mendaftar secara online. Sementara untuk warga yang mendaftar secara online dapat pelayanan lebih cepat. Tadi sempat mampir ke BI, tapi katanya udah nggak di kantornya lagi, mereka keliling katanya. Untuk hari ini jadwalnya di Pasar Kreneng ya. Katanya bisa nuker, katanya sih 3,8 aja per kepala. Tapi kalau bisa lebih, Jam 8 ya. Bukan kayak gini repot nggak? Ya, Repot ya. semoga lebih baik lah antriannya itu. Kas keliling Bank Indonesia akan melayani di 8 titik di seluruh Bali untuk 200 penukar setiap harinya. Bank Indonesia Bali juga memfasilitasi setiap hari penukaran uang maksimal Rp3.800.000 untuk satu orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi polemik. KPK beralasan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya berakhir 31 Maret. Tetapi menurut Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Kapolri telah mengirim surat jawaban kepada KPK dan menegaskan perpanjangan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar Priantoro pun mendatangi gedung Dewas Pengawas guna melaporkan dugaan pelanggaran elit Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa yang menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atas nama dirinya. Saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Polri menghormati SOP, aturan yang ada di KPK dan yang ada di kepolisian terkait dengan aturan penugasan personel Polri ya melaksanakan tugas di luar institusi Polri. Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat itu dengan melalui proses open bidding yang Terkait polemik pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, Presiden Joko Widodo angkat bicara dan mengatakan jangan sampai mutasi pegawai memicu kegaduhan hingga meminta KPK mengatur mekanisme agar aturan pemecatan Endar sesuai prosedur. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya.
Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Sementara Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Endar diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri karena masa tugasnya di KPK berakhir, serta tak ada permintaan perpanjangan Endar dari KPK kepada Polri. KPK pun telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan. Sebelumnya, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Tim Liputan iNews melaporkan. Mediasi antara pihak David Ozora dan pihak pelaku anak AG berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musyawarah ini berlangsung selama 30 menit dimulai pada pukul 10 Rabu pagi. AG yang berstatus sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh keluarga dan kuasa hukumnya. Sementara pihak korban, David Ozora, diwakilkan oleh kuasa hukum dan kerabatnya. Di versi AG ditolak oleh keluarga David Ozora karena menilai perbuatan AG masuk dalam kategori penganiayaan berat. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada. Usai mediasi dilakukan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh majelis hakim. Truk gandeng bermuatan bahan kimia menabrak truk berhenti di bahu jalan tol Pemalang, Jawa Tengah di kilometer 312 pada Selasa siang. Kedua kendaraan terbakar hebat dan sulit dipadamkan karena bahan kimia yang mudah terbakar. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun proses pemadaman berlangsung lama karena bahan kimia susah dipadamkan. 3 orang tewas terpanggang diduga sopir dan kernet truk. 1 orang lainnya teridentifikasi bernama Kanim, 49 tahun, warga Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ada 2 unit truk yang mengalami laka. Semuanya pada lajur B. Truk pertama itu bermuatan seperti pasir. Kemudian truk yang menabrak dari bagian belakang itu bermuatan bahan kimia cair. Ini mungkin yang menyebabkan kedua kendaraan itu terbakar. Jenazah saat ini masih di kamar mayat RSI Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Rekaman video amatir memperlihatkan petugas penangkap kendaraan sindikat pengepul emas ilegal dari penambangan emas tanpa izin di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo, Tengah Jambi.
Setelah ditangkap, 2 dari 4 pelaku sindikat pengepul emas, polisi menemukan barang bukti 3,6 kg emas ilegal dalam dashboard mobil. Emas olahan tersebut rencananya akan dibawa pelaku ke Paang, Sumatera Barat untuk dijual. Dari penangkapan ini, polisi kemudian mengembangkan dan berhasil menangkap 2 pelaku lain. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Emas ilegal yang berhasil diamankan polisi ini bernilai 3 miliar rupiah. Selain itu, polisi mengamankan uang tunai dan peralatan untuk mengolah emas. Dari keempat tersangka ini, diantaranya ada salah satu pelaku yang masih berada di bawah umum. Lebih dari 3 miliar dari nilai kerugian kalau diuangkan dari barang bukti yang kita sita ini. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Jambi. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Sunandra, iNews melaporkan. Tim gabungan menemukan lubang sedalam 1 meter yang berisi 2 jasad korban suami istri asal Lampung yang menjadi korban kekejaman pembunuhan Slamet Tohari. Pelaku melakukan ritual penggandaan uang di malam hari untuk menghindari kecurigaan warga. Sesampainya di lokasi area kebun, para korban diminta untuk meminum cairan potasium yang dicampur dengan obat penenang. Saat korban sekarat dan meninggal dunia, pelaku mulai menggali lubang untuk mengubur jasad korban. Aksi praktek pembunuhan keji ini sudah dilakukan pelaku sejak 3 tahun lalu. Korban yang datang dan sudah mengikuti ritual dipastikan tidak pernah kembali. Jadi korban ini kan diajak dari rumah menuju sini, itu kadang menggunakan kendaraan korban ya, kendaraan korban, ada yang nyewa juga datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ritual menggandakan uang, sehingga korban kan mau, betul Mat ya? Nah, menggandakan uang di sini, ritual-ritual, kemudian dikasih minum. Padahal minuman itu berisi obat potasium dan penenang ya Mat ya, dicampur sehingga obat penenangnya untuk menenangkan, ya kan? Kemudian potasiumnya untuk membunuh. Terus kalau berangkat dari rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Jadi nggak curiga. Jam segini? Iya jam segini itu udah. Ritualnya kira-kira udah berapa ada jam? di sini. Ritual. Ya 1 jam dan. Oh, ritual 1 jam. Iya. Ngapain aja ritualnya? Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja dan. Baca-baca apa yang dibaca-baca nggak ada? Enggak ada. Jadi ya cuma ngobrol-ngobrol terus setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30 dan. Total jumlah korban saat ini mencapai 12 orang. Tim Polres Banjarnegara masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman kasus. Dalam menjaring korban, Slamet Tohari bekerjasama dengan asistennya membuat konten di media sosial dan menawarkan jasa menggandakan uang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Di rumah yang berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara inilah dukun pengganda uang Slamet Tohari menerima kunjungan para korbannya. Para korban ditemui di bangunan kecil berukuran 2x2 meter, tak jauh dari bangunan rumah utama. Istri Slamet Tohari, Seneh, mengaku tidak tahu menahu apa yang dilakukan suaminya terhadap para tamunya. Istrinya pun juga mengaku tidak pernah tahu apa pekerjaan suaminya. Waktu kejadian saya nggak tahu. Ada tamu yang terakhir itu di Pateni kan nggak dibawa ke rumah ini. Saya nggak tahu, ketangkep juga di mana juga saya nggak tahu. Udah lama kan nggak pulang. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Warga serbu bazar Ramadan di 2 Ilir. Kemenak tetapkan zakat fitrah Rp30.000. Lezatnya gulai tempoyak, pilihan menu berbuka puasa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui iNews Sumsel Jumat 7 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirun Disa. Berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, berita pertama hari ini, bazar Ramadan yang digelar oleh pemerintah yang tersebar di 18 titik di Kota Palembang menjadi medan magnet warga untuk berburu sembako. Pasalnya produk yang dijual di bawah pengawasan pemerintah dan harga relatif murah dari pasaran. Stand bazar yang digelar oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan Kota Palembang selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri mendapatkan respon yang luar biasa. Masyarakat pun terlihat membludak memenuhi area bazar yang bertempat di area Gedung Perumnas atau Pasar Ubi Kelurahan 2 Ilir untuk berburu sembako maupun keperluan Ramadan. Harga dari pasar distributor atau pemilik stand pun relatif jauh dari pasaran, sehingga momen ini tidak mau dilewatkan warga untuk berbelanja. Di sela peninjauan, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustina berbagi sembako untuk warga yang berada di lokasi. Saya mengimbau kepada masyarakat Kota Palembang yang hadir di bazar ataupun yang mungkin saat ini tengah berada di pasar untuk betul-betul hati-hati ya dalam berbelanja, tidak usah berlebihan ya, tidak usah khawatir, pangan kita insya Allah cukup ya, dan yang kita tawarkan di sini harganya memang relatif aman dan juga aman, itu yang paling penting. Jadi aman dan juga aman, itu yang paling penting. Dan harapan saya tentunya di tahun-tahun berikutnya bazar seperti ini mungkin bisa kita langsungkan waktunya lebih panjang lagi. Pemerintah menghimbau warga memanfaatkan momen bazar Ramadan. Jangan panik karena stok sembako yang telah tersedia dinyatakan aman. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Disnaker Kota Palembang membuka posko pengaduan terkait permasalahan THR mulai 7 April 2023. Untuk menampung keluhan pekerja terkait tunjangan Hari Raya atau THR, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang membuka posko pengaduan. THR merupakan pendapatan pekerja yang wajib diberikan perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Posko pelayanan pengaduan THR dibuka mulai 7 April 2023, sesuai surat edaran Disnaker Kota Palembang yang menghimbau kepada pengusaha untuk merealisasikan THR yang merupakan hak pekerja. Jika ada pengusaha nakal terkait THR, Disnaker akan memproses sesuai aduan dari pekerja. Meski mendapat laporan dari pekerja, Disnaker akan melakukan mediasi antara perusahaan dengan karyawan. Namun untuk penindakan, Disnaker Kota Palembang akan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Sumsel, lantaran merupakan wewenang Disnaker Provinsi. Insya Allah di tanggal 7 ini, mulai tanggal 7 sesuai dengan arahan pusat, kita membuka posko pengaduan dan juga konsultasi. Nah, terkait dengan itu, kami sangat menghimbau kepada para pengusaha untuk merealisasikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah agar merealisasikan terhadap THR. Ketika THR ini diberikan juga akan memberikan dampak ekonomi yang cukup baik untuk pembangunan ekonomi di masyarakat, sehingga juga adanya THR berimbas baik bagi pembangunan perekonomian di masyarakat. Produksi perusahaan berjalan lancar dan geliat masyarakat pun terbantu.
Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama Kota Palembang Kamis siang menetapkan besaran zakat fitrah, yakni beras 2,5 kg atau jika dibayar dengan uang ditetapkan sebesar Rp30.000 setiap wajib zakat. Kemenak mempersilakan umat Islam membayar zakat fitrah sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bertempat di kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Kemenak menggelar rapat penetapan besaran zakat fitrah di Bumi Sriwijaya. Sejumlah stakeholder terkait hadir dan memberikan masukan. Kepala Kemenak Kota Palembang Abdul Roshid mengatakan, berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Disperindak Kota Palembang, warga Palembang rata-rata mengkonsumsi beras seharga Rp12.000, sehingga jika dikalkulasikan maka per jiwa membayar Rp30.000. Proses pembayaran diharapkan segera dilaksanakan hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kemenak segera mensosialisasikan hasil keputusan ini kepada pengurus masjid atau badan amal zakat lainnya. Bahwa saat ini masyarakat Kota Palembang itu makan nasi dengan harga beras itu rata-rata Rp12.000, sehingga kalau dikalkulasikan 2,5 kg itu, jadi disepakati tadi satu jiwa itu membayar uang sebesar Rp30.000 per jiwa gitu. Besaran tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni Rp25.000 per jiwanya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi saluran picu banjir di Jalan Karya Baru. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar Rp99 triliun. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi Rp78 triliun. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar Rp99 triliun. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat
Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, kondisi saluran yang tidak baik serta banyaknya bangunan yang menghalangi laju air menjadi pemicu utama banjir di Jalan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Sebagai langkah awal, Wawako memerintahkan petugas untuk menormalisasikan saluran. Titik permasalahan banjir satu persatu telah terdeteksi. Saluran drainase yang tidak baik menjadi akar permasalahan banjir yang ada di Kota Palembang, seperti yang terjadi di Jalan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Penyempitan saluran akibat sedimentasi beberapa bangunan yang menghalangi laju air, serta semak belukar akibat aliran sungai yang belum terpasang talut, sehingga tumbuhan liar pun memenuhi saluran dan menghambat laju air. Sebagai langkah awal, Wawako akan menyiapkan petugas untuk menormalisasikan saluran, hingga menunggu kesepakatan warga yang mau merelakan sedikit lahannya untuk pembuatan saluran dan bak kontrol. Melalui Camat dengan Lurah untuk mengadakan pendekatan supaya bangunan-bangunan ini segera bisa kita bongkar, segera bisa kita perbaiki untuk supaya saluran ini jangan sampai lagi memiliki hambatan untuk mengalirkan air. Dan semuanya sudah kita susuri sampai dengan perumahan apa ini namanya? Aromapatuna. Insya Allah dengan kerjasama yang baik dan kesadaran masyarakat, semua proses akan kita jalani, termasuk untuk normalisasi saluran-saluran yang ada di sini. Mudah-mudahan pengerjaannya juga dalam waktu dekat, mudah-mudahan malam ini. 2019 pernah dilakukan normalisasi. Bagus hasilnya, namun ya memang kalau tidak di-maintenance ya, sungai yang belum dipasang talut pastinya akan terlihat seperti ini, tidak bisa dilewatin air. Mudah-mudahan dengan kegiatan siang hari ini bisa tercapai masyarakat di sini ke Kelurahan Karya Baru RT 3 Komplek Aromapatuna ya terhindar banjir. Imbas dari sumbatan banjir di Jalan Karya Baru RT 03 Komplek Aromapatuna, banjir pun hingga ke ruas jalan utama yakni Jalan Kol Haji Burlian. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menetapkan 4.772 tempat pemungutan suara dan 1.233.140 daftar pemilih sementara pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka Rabu kemarin. Menghadirkan Badan Pengawas Pemilu, pengurus partai politik, TNI, dan Polri, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara Kota Palembang Pemilihan Umum 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Sawaludin, menyebutkan, Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan, 108 kelurahan pada pemilu 2024 mendatang. Ditetapkan sebanyak 4.772 tempat pemungutan suara dengan masing-masing TPS sekitar 300 daftar pemilih. Sedangkan daftar pemilih sementara terdata sebanyak 1.233.140 pemilih sementara. Jika dibandingkan tahun 2019, tempat pemungutan suara pada tahun 2014 mendatang mengalami penurunan dari 4.805 TPS tahun 2019. Sementara jumlah daftar pemilih sementara masih akan terjadi penambahan seiring tumbuhnya partisipasi masyarakat. Dari
kecamatan, 107 kelurahan, tidak ada kendala, dan tadi juga memang ada masukan dari Bawaslu dan kawan-kawan dari partai juga. Jadi untuk DPS di tingkat KPU Kota Palembang 1.223.140. Untuk TPS-nya itu? Untuk TPS-nya 4.772, itu tambahan 7 untuk TPS khusus di lapas di Kota Palembang. Pengawasan dari coklit sampai dengan rekapitulasi di tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan itu juga kami selalu memberikan saran ya dan masukan kepada teman-teman baik Patarli maupun PPS maupun PPK dalam proses pemutahiran atau ini agar saran dan masukan kami menjadi koreksi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Tidak hanya Badan Pengawas Pemilu menemukan sejumlah temuan, partai politik pun menemukan terjadinya masalah-masalah di lapangan yang masih harus dimutakhirkan agar data pemilu lebih valid. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews, melaporkan. Pemirsa, Bayangkari Polres Lubuk Linggau membagikan ratusan makanan takjil kepada masyarakat di jalan raya. Pembagian takjil ini merupakan bentuk cinta kasih sayang kepolisian wanita kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan berkah Ramadan tahun ini diisi Bayangkari Polres Kota Lubuk Linggau bersama polisi satuan lalu lintas, menggelar bagi-bagi takjil kepada masyarakat umum maupun pengendara di kawasan Jalan Simpak 4 RCA Kota Lubuk Linggau. Rombongan ibu-ibu dari staf Bayangkari ini antusias membagikan makanan takjil kepada masyarakat di kala sore hari. 250 paket takjil ludes tersalurkan kepada masyarakat pengguna jalan. Pembagian ini dilakukan secara merata kepada sopir angkot, pemulung maupun tukang ojek saat melintas di area jalan raya. Ini Kapolres beri bantuan. Mana senang nggak perasaannya? Senang nggak perasaannya? Senang, Pak. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, pembagian takjil di bulan suci yang penuh keberkahan ini merupakan bentuk rasa cinta kepolisian kepada masyarakat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Antara masyarakat dengan polisi, kita semuanya bagian dari masyarakat. Ya, polisi adalah bagian dari masyarakat. Berapa banyak dari Pak takjil yang bagian? Sekitar 250 makanan maupun takjil. Dari Lubuk Linggau, Apriansa Karim, iNews melaporkan. Pemirsa, lezatnya gulai tempoyak pilihan menu berbuka puasa. Anda penasaran? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Bulan Ramadan bukan alasan untuk menghindari berolahraga. Di Palembang, sejumlah komunitas justru memanfaatkan malam Ramadan untuk kopdar sekaligus melakukan pertandingan persahabatan mengisi peringatan Hari Olahraga Internasional. Menggandeng sejumlah komunitas olahraga, Gerakan Jaringan Relawan Pemuda Mahasiswa Nusantara menjadikan bulan suci Ramadan bukan alasan bagi sejumlah anak muda pencinta olahraga di Kota Palembang untuk tidak berkreativitas. Pertandingan persahabatan antara komunitas futsal ini sekaligus kopdar oleh anak-anak muda setelah berbuka puasa. Hal ini sebagai upaya menjalin silaturahmi antar anak muda pencinta olahraga di Kota Palembang. Kegiatan ini juga sebagai momen memperingati Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian atau International Day of Sport for Development and Peace yang diperingati setiap tanggal 6 April dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi rangkaian dari kegiatan bulan Ramadan bukan hanya berleha-leha atau tidur-tiduran, tapi kita juga harus olahraga gitu. Latar belakang kegiatan ini dari Hari Olahraga Internasional juga ingin silaturahmi dengan teman-teman yang hobi bermain futsal gitu juga. Dari pemuda, mahasiswa, dari ada UIN, ada Unsri, ada Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya. Gerakan Pemuda Mahasiswa Nusantara mengharapkan agar dapat menumbuhkan minat anak-anak muda untuk terus berolahraga dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, gulai tempoyak menjadi salah satu menu makanan khas Palembang yang banyak dihadirkan sebagai menu berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Selain rasanya yang gurih, kuah tempoyak yang berasa asam, pedas, dan manis membangkitkan selera makanan Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Warnanya yang terang dan menarik membuat menu makanan gulai tempoyak begitu menggoda di mata dan lidah. Gulai tempoyak merupakan salah satu menu makanan khas Palembang dan Sumatera Selatan yang biasa dihidangkan untuk menu berbuka puasa. Untuk membuatnya cukup mudah dilakukan di rumah. Bahan yang digunakan diantaranya tempoyak atau durian yang difermentasikan. Kemudian beberapa jenis rempah seperti serai, kunyit, lengkuas. Lalu ada juga cabai merah, cabai hijau, cabai burung, gula, garam, hingga ikan baung segar. Untuk memasaknya terlebih dahulu tumis beberapa bahan rempah dan cabai yang sebelumnya sudah dihaluskan dengan sedikit minyak hingga mengeluarkan aroma wangi. Setelah itu masukkan tempoyak atau durian fermentasi yang tadi sudah disiapkan. Tambahkan sedikit gula dan garam lalu aduk hingga bumbu meresap dan mengeluarkan aroma wangi.
Kemudian masukkan juga serai dan daun salam, serta tambahkan air ke dalam tubisan kuah tersebut. Setelah itu tunggu hingga tubisan kuah mendidih, lalu masukkan potongan ikan baung segar ke dalam tubis kuah tersebut. Kemudian masak selama 10 menit hingga daging ikan baung matang. Bagi Anda yang suka cita rasa pedas, bisa masukkan cabai rawit ke dalam masakan gulai tempoyak tersebut. Tempoyak ini bisa dimasak menjadi kuah dengan dicampur ikan. Biasanya kita gunakan ikan sungai, bisa baung, bisa patin, bisa toman, bisa tapa, ikan sungai yang besar. Jadi itu juga akan dagingnya, bumbu itu akan meresap ke daging daripada ikan-ikan itu. Kalau rasanya sendiri apa? Selain sebagai pilihan menu makanan untuk berbuka puasa, gulai tempoyak ini juga kerap disajikan kepada anggota keluarga yang tengah pulang ke kampung halaman kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Subsol hari ini. Saya Hoirundisa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas, serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.